Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Good morning, Mister. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I am fine too, thank you. Ya. Oke, hari ini bersemangat ya. Ini sangat semangat, alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita melaksanakan pembelajaran ya, kelas, let's pray together. Doa bersama, mudah-mudahan segala kegiatan kita lancar ya. Oke, dipimpin oleh ketua kelas. Oke. Jabra, berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, class. Before we study English, the first let's sing a song. The title is Indonesia Raya. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran dahulu, untuk meningkatkan kecintaan kita kepada bangsa dan negara kita, mari kita menyanyi Indonesia Raya. Okay, stand up please. Okay, thank you. Sit down, please. Okay, class. Before we start the lesson, the first I will check your attendance list ya. Sebelum kita mulai pelajaran, Bapak mau ngecek kehadiran kamu ya. Yang pertama, Adinda Lailatul Khaira Feris, Adila Asika Zahra, Artika Salsabila Putri, Brian, Dwi Permatasari, Fauzan Naufal Abdillah, Gunawan, Indra Gunawan,
Keisa, Tiara Satika, M. Fatir, M. Jeffrey Al-Bukhari, M. Zidan Al-Fatih, Marisa Ulfa, Mesha, Mita Auliasari, Muhammad Reza, Muhammad Salahuddin, Muhammad Al-Aziz, Najwa Azin Muntazar, Rahma Yulia, Rahma Saputra, Rangga, Rindu Afriania, Siren, Sarifah Nabila Rambe, Wahyudi Kurnia Putra, Gilbert, Vivin, Zahra. Oke. Nah, ini ada beberapa yang tak hadir ikut kegiatan ya. Ya, salah ya. Jelas. Hari ini kita lanjutkan dengan materi pembelajaran kita, yaitu tentang personal pronouns ya, kata ganti. Kemudian sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu Bapak mau mereview ya about the last lesson pelajaran kita yang telah lalu ya, about self identity, tentang how to introduce ourselves ya. Bagaimana cara kita introduce, memperkenalkan diri kita masing-masing yang kita pelajari kemarin. Do you still remember? Masih ingat? Ya. Sekarang coba Bapak minta ya volunteer yang bersedia memperkenalkan diri. Ya. Pak? Bisa? Oke, bisa. Ya, tentang diri kita masing-masing, about name, ya, dan ya, kita bagaimana, oke, bisa, stand, yang keras ya, yang kuat ya. Oke, thank you, Misha. Oke, clap your hand. Who is the next? Yang berikutnya ya, tentang materi kita yang telah lalu ya, how to introduce ourselves ya, diri kita masing-masing. Oke, Rindu, ya. Mulai bisa dengan menggunakan apa tadi? Hi ataupun hello ya. Dan baru kita memperkenalkan diri kita. Oke, Rindu, start. Hello, my name is Rindu Afriania Ramadhani. I live in Sumatera. Nah, sudah? Oke, thank you. Give applause to our friend Rindu ya. Oke, the next. Ya. Berikutnya. Apa lagi? Oke. Indra Gunawan. Oke, Indra Gunawan. Halo, my name is Indra Gunawan. Oke, good. Dan nama Indra Gunawan. Terus misalnya sekolah di mana ya? Umur student of okay, right. And then lagi mau dikatakan nah thank you Indra Gunawan. The next, apa lagi bisa? Tiara, apa Tiara? Apa lagi? Ya? Oke, jadi walaupun kita hari ini sudah masuk ke dalam topik yang berikutnya, artinya pelajaran yang telah lalu itu harus kita ingat-ingat ya, karena akan kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. How to introduce ourselves ya. Jadi kita memperkenalkan diri masing-masing.
Oke, kelas. Kemudian dalam mempelajari bahasa Inggris ini ya, kita harus senantiasa ya improve ya, meningkatkan our ability in English ya. Jadi kita harus senantiasa meningkatkan kemampuan kita dalam berbahasa Inggris ya. Apakah itu? They are, the first is speaking. Ya, do you know speaking? Speaking. Apa speaking? Berbicara. And then listening, ya. Mendengarkan. Berikutnya adalah reading. Yes, right. Membaca. The last. Nah, lawannya adalah writing, ya. Menulis. Jadi bicara, mendengar, membaca dan menulis ya. 4 skill in English itu harus senantiasa kita kembangkan. Jadi apapun materinya yang kita pelajari, kita harus senantiasa mengembangkan ability kita di bidang 4 skill tersebut. Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang personal pronouns. Pernah dengar? Pernah? Nah ya, pernah? Jadi pada pelajaran ini nanti kita diharapkan untuk dapat mengetahui tentang personal pronoun ya, dan penjelasannya akan disampaikan nanti. Kita lihat tayangan ya pada video. Kita cermati, kita amati, kita ambil kesimpulan ya. Kemudian kita berbagi, sharing ya sesama teman. Kemudian jika ada hal-hal lain lagi yang belum dipahami ya, please asking to your teacher ya. Jadi dalam proses pembelajaran ini nanti kita akan melaksanakan kegiatan team work ya, bekerja dalam tim ya, ataupun bekerja kelompok untuk menyelesaikan suatu masalah dan juga untuk menjawab soal-soal yang diberikan oleh Bapak Guru. Lebih dahulu marilah kita dengarkan ya penjelasan tentang personal pronoun. Hello, welcome to Hello English with Riza. Baik, hari ini kita lanjut membahas macam-macam pronoun. Ada 8 macam pronoun. Kita bahas mulai dari yang pertama, yaitu personal pronoun. Apa sih itu personal pronoun? Personal pronoun adalah salah satu jenis pronouns atau kata ganti untuk orang, benda, hewan, atau hal lainnya secara spesifik. Personal pronoun di dalam kalimat yang pertama berfungsi sebagai subjek, yang kedua sebagai objek, yang ketiga sebagai possessive. Nah, khusus possessive terbagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu possessive adjective dan possessive pronoun. Agar lebih mudah, kita bahasnya dua-dua ya, yaitu mengenai subjek dan objek. Di sini sudah ada 2 tabel ya, yaitu subjek dan objek. Untuk subjek ada I, you, we, they, she, he, dan it. Ketika posisinya sebagai objek, maka berubah menjadi me, you, us, them, her, him, dan it. Kita lihat contoh. Mereka mengenalku. They know I. They artinya mereka, know mengenal, I aku. Mereka mengenal aku. Apa kalimat ini sudah betul? Kalau diartikan satu-satu memang benar. Tapi kalau dalam struktur kalimat bahasa Inggris jelas bukan ya. Kita tidak bisa taruh I di sini. Akan tetapi kita taruh apa? Ya, me. Lihat lagi di tabel subjek, kata I akan berubah menjadi me di tabel objek. Sehingga kalimat yang benar adalah they know me. They sebagai subjek, yang ciri-ciri subjek yaitu di awal kalimat, dan me sebagai objek, yaitu ciri-cirinya berada di akhir kalimat. Lanjut, ada kalimat tanya. Bisakah kamu membantu kami? Can you help me? Bukan juga ya. Satu yang benar adalah can you help us? Us di sini adalah kata ganti untuk kami, tapi letaknya atau posisinya sebagai objek. Kenapa ini tidak bisa kita taruh di sini? Karena ini itu fungsinya sebagai subjek yang berada di awal kalimat. Mengerti ya? Terus ada contoh lagi. Saya akan menunggu untukmu. Cia, sesit ya. I will wait for you. Nah, apakah kalimat ini sudah benar? Yes,
sebagai subjek berada di dalam kalimat dan you sebagai objek berada di akhir kalimat. Nah, khusus untuk kata ganti you atau kamu, posisinya sebagai subjek maupun objek sama-sama berbeda. Ya, kita bagi contoh you sebagai objek. Kita lihat contoh kata you sebagai subjek. Kamu belajar bahasa Inggris. You learn English. You di sini berfungsi sebagai subjek. Tetap ya, tidak berubah menjadi ya, ye ataupun ye, tapi tetap you, oke? Nah, begitu juga dengan yang lainnya ya. Jadi jelas I berubah menjadi me ketika dia sebagai objek, lalu ada you yang akan tetap you ketika dia sebagai objek, begitu juga ya. Lalu ada we yang akan berubah menjadi us ketika menjadi objek, lalu ada they menjadi them, dan she menjadi her, he menjadi him, dan itu tempat berikut sama alias tidak berubah seperti you tadi. Dan khusus untuk dia menantikan kata benda tidak bernyawa seperti lokasi, tempat, benda, makanan, dan lain-lain. Baiklah, itu tadi penjelasan subjek dan pronoun. Gimana, cukup mudah ya? Lanjut kita membahas possessive, yaitu adjective adjective dan possessive pronoun. Yang pertama adalah adjective adjective. Sebelum membahas possessive adjective, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu possessive? Nah, possessive sendiri artinya yang menunjukkan kepunyaan atau yang menunjukkan kepemilikan. Kenapa disebut possessive adjective? Karena kalau kamu lihat lagi dalam kamus bahasa Inggris, semua kata-kata ini yaitu kata my, your, our, their, her, his, dan its, semuanya itu adalah kata sifat. Seperti my yang artinya kepunyaan saya, your kepunyaan kamu, our kepunyaan kamu, their kepunyaan mereka, her kepunyaan dia perempuan, his kepunyaan dia laki-laki, its kepunyaan dia hewan atau benda tak bernyawa. Jadi bisa diartikan kalau adjektif itu adalah kata sifat yang menunjukkan kepemilikan. Jadi kamu nggak usah bingung dengan kata-kata berwujud adjektifnya karena intinya sama, yaitu menunjukkan kepemilikan. Supaya lebih jelas kita akan lihat contoh untuk kata my sampai it. Jadi yang pertama contoh kalimat untuk kata my. My car is expensive. Mobilku mahal. Di dalam kalimat possessive adjective dia harus diikuti dengan noun setelah kata my, your, our, where, her, his, dan its. Di dalam kalimat my car is expensive, setelah kata my ada noun atau kata benda setelahnya. Ada yang tahu kata bendanya apa? Dua kata bendanya yaitu car, mobil. Mengerti ya sampai di sini? Apa ada pertanyaan? Terus kata bendanya apa? Good question. Pertanyaan yang bagus. Nah, di dalam satu kalimat, possessive adjective posisinya sebagai kata biasa dan sebagai objek juga bisa. Tadi kan sudah ada contoh my car is expensive, yang mana my car di situ sebagai objek. Kalau kalimat sebagai objek gimana? Kita lihat contoh lagi. I love my car. Aku suka mobilku. Di sini my car adalah sebagai objek. Jadi jawabannya bisa ya. Dan berlaku untuk semua kata possessive adjective lainnya. Oke, ada pertanyaan lagi? Lagi good question. Oke, begini. Kita langsung aja ke contoh ya. Misalnya kata bendanya car atau mobil. Kita ambil possessive adjective-nya dia. Your cars are expensive. Mobil kamu mahal. Apakah dia boleh ditambah s? Jawabannya tidak ya. Karena mobil di sini jamak atau lebih dari satu bukan berarti kata your ditambah juga s. Akan tetapi tetap menjadi your. Jadi pemeriksaan benar adalah your cars are expensive. Yang diubah kalau bentuk jamak bukannya your-nya, akan tetapi work-nya atau kata kerjanya. Seperti is untuk tunggal akan berubah menjadi are bila menjadi jamak. Dan kata car ditambah s. Nah, ini berlaku untuk possessive adjective yang lainnya juga ya. Kalau ketemu kata benda bentuk jamak setelah possessive adjective, maka bentuknya tetap tidak berubah. Seperti my tetap my, bukan mine. Dia tetap dia, seperti contoh tadi. Our tetap our, bukan ours. They tetap their, bukan theirs. Begitu juga dengan her, his, dan its. Selanjutnya kita lihat contoh kalimat untuk kata our. Contoh kalimatnya, our house is big. Rumah kami besar. I will go to our house. Saya akan pergi ke rumah kami. Lihat di sini our diikuti kata benda yaitu house. Dan our di sini di awal kalimat yang berfungsi sebagai subjek. Dan dalam kalimat yang kedua, I will go to our house. Our house-nya berada di akhir kalimat. Jadi fungsinya di sini jelas ya sebagai objek. Selanjutnya untuk contoh kata their, kalimatnya their son is crying. Putra mereka menangis. I remember their son. Saya ingat putra mereka. Di dalam kalimat ini, son adalah noun atau kata benda yang artinya putra, dan my son adalah subjek. Kemudian di dalam kalimat I remember their son,
Their some berfungsi sebagai objek karena berada di akhir kalimat. Lanjut kita ke contoh untuk kata her. Ada kalimat, her cat is cute. Kucingnya lucu. I want to raise her cat. Saya ingin memelihara kucingnya. Untuk contoh yang pertama, kucingnya lucu. Nah, di sini berarti kucing miliknya. Miliknya siapa? Miliknya dia perempuan. Dan cat di sini adalah noun. Jadi noun atau kata benda itu terdiri dari manusia, hewan, tempat, dan lain-lain. Kamu bisa cek videonya pengertian noun dan macam-macamnya ya. Bagi yang belum nonton, sudah ada videonya yang dibuat. Silahkan diklik bagian kanan atas video ini ya. Nanti ada linknya. Karena ini memang basic banget dan rumit dari awal. Khusus untuk kamu yang mau belajar bahasa Inggris. Oke, lanjut. Jadi, her cat di sini adalah subjek karena dia di awal kalimat. Her cat artinya kucing miliknya. Miliknya dia perempuan. Kalau she kan perempuan. Kalau miliknya perempuan, dia berubah menjadi her. Dan her bisa sebagai subjek dan sebagai objek. Kalau sebagai objek di sini, contoh kalimatnya yaitu I want to raise her cat. Her cat berada di belakang atau akhir kalimat, sehingga posisinya sebagai objek. Oke, next. Ada kalimat untuk kata his. His jacket is red. Jaketnya berwarna merah. I like the color of his jacket. Saya suka warna jaketnya. Oke, untuk kalimat pertama ada his jacket is red. His jacket berarti jaket miliknya. Miliknya siapa? Miliknya dia laki-laki. Jadi ditujukan untuk laki-laki yang memiliki jaket. Lalu kita tahu kalau positive adjective aturannya dia diikuti oleh kata benda. Di sini kata bendanya apa? Ya, jaket. Lalu karena dia di awal kalimat, dia berfungsi sebagai subjek. Kalau di akhir kalimat sebagai objek, yaitu kalimatnya di sini I like the color of his jacket. Oke, kita lanjut contoh kalimat untuk its yang artinya punyanya, miliknya dia. Contoh kalimatnya, its food is delicious. Makanannya enak. I like that hotel because it's food. Saya suka hotel itu karena makanannya. Untuk kalimat yang pertama ada its food is delicious. Sesudah its ada food, yang mana food adalah kata benda. Khusus its kata bendanya selain manusia ya, seperti hewan, tanaman, tempat, atau lokasi, dan lain-lain. Jadi tidak berlaku untuk manusia. Lalu karena di awal kalimat dia berfungsi sebagai apa? Yes, as a subject, sebagai subjek. Untuk kalimat kedua ada I like that hotel because it's food. Di sini ada it's food sebagai objek karena berada di akhir kalimat. Oke, ya. Oke kelas, tidak kita sama-sama dengarkan ya tentang personal pronouns ya. Jadi kira-kira dengan cermati dan mengamati video yang telah diputarkan tadi, apakah sudah bisa kita menangkap makna dari pembelajaran ini? Belum? Sudah? Sedikit-sedikit ya. Oke, salah ya. Jadi materi kita hari ini adalah personal pronouns ya, yaitu kata ganti untuk orang, benda, hewan, atau hal lainnya secara spesifik ya, secara spesifik ataupun yang lebih detail. Pada personal pronoun ini ya, ada beberapa fungsi. Jadi personal pronoun ini yaitu yang pertama itu adalah sebagai subjek. Sebagai subjek itu adalah dia terletak di depan ya, depan kalimat. Jadi jika saya, bahasa Inggrisnya I, itu sebagai subjek, kemudian kalau sebagai objek dia berubah menjadi me ya, menjadi me. Sedangkan jika pada possessive adjective ya ataupun kepunyaan itu menjadi my ya. Berikutnya sebagai possessive pronouns ya akan berubah lagi menjadi me ya. Itu untuk yang I ataupun saya ya. Berikutnya untuk you bisa kita lihat ya sama-sama. You itu sebagai subjek you, tetapi jika sebagai objek maka dia menjadi sini, masih tetap sama ya. Namun setelah berada pada possessive adjective dia menjadi your ya. Dan pada possessive pronouns-nya dia menjadi yours ya, ending s. Begitu juga dengan we ya. Ketika sebagai subjek we ya, kami itu
ketika objek menjadi as. Ya, subjek letaknya di depan dan objek itu biasanya letaknya di belakang. Ya. Pada possessive adjective, ya, pada possessive adjective ini we ini menjadi our dan possessive pronounnya tambah lagi atau ending s our. Ya. Kalau they, ya, itu juga subjeknya they. Kemudian kalau pada objek yang menjadi objek, ya, they ini kan apa artinya? Mereka. Kalau menjadi subjek they. Kalau menjadi objek, ya berubah menjadi them. Ketika berada pada possessive adjective, ya, dia menjadi their. Dan pada possessive pronoun, dia menjadi theirs. Berikutnya she menjadi her, ya. Kemudian tetap her pada possessive adjective dan hers pada possessive pronoun. Kemudian he, dia, laki-laki, ya, sebagai subjek. Objeknya, ya, dia berubah menjadi his. Ketika possessive adjective, dia tetap his dan possessive pronouns juga, ya. Kemudian pada kata-kata it itu sebagai subjek it. Kemudian kalau dia terletak di belakang, ya, sebagai objek juga it. Kemudian pada possessive adjective ending s, it's, ya. Ini tadi sudah dijelaskan di video, ya. Tapi mungkin kalau video menjelaskan terlalu cepat, mungkin kita perlu ulang lagi, ya. Jadi ini contoh, ya. Saya I sebagai subjek. Ketika menjadi objek, dia berubah menjadi me, ya. I menjadi me. Jika dituangkan ke dalam contoh kalimat, ya, misalnya di sini tadi mereka mengenalku, ya. Jadi di sini they know me. Yang seharusnya kalau digunakan they know I, bagaimana? Tidak tepat, karena ketika berubah posisi menjadi objek, ya, I itu sudah berubah bentuknya, dia menjadi me. Ini tidak kita gunakan they know I, ya, mereka mengenal saya, ya, tetapi sudah berubah menjadi they know me, ya, jadi ini, ya. Dari I sebagai subjek ketika menjadi objek berubah menjadi me, seperti yang Bapak jelaskan. Kemudian berikutnya yang kedua, ya, kita bahas, ya. Can you help me? Ya. Jadi di sini we-nya sebagai subjek atau objek ini adalah sebagai objek, ya. Jadi ketika sebagai objek, we itu akan berubah. Contoh, di sini sebagai subjek, kemudian ketika dia berada pada posisi objek, ya, maka di sini kalau we menjadi as. Makanya ditulis can you help us, ya. Can you help us? Nah, sekarang kamu bantu kami, jadi gitu, ya. Bukan dituliskan can you help we, ya. Nah, ini salah satu perbedaan dengan bahasa kita, bahasa Indonesia, ya. Kalau bahasa Indonesia mungkin kita menggunakan kalau subjeknya misalnya saya dan sebagai objeknya juga bisa saya, gitu, ya. Tapi beda dalam bahasa Inggris dalam subjek dan objek, ya. Di tempat yang berbeda katanya bisa berubah. Kemudian yang berikutnya I will wait for you, ya. You. Mengapa you juga di sini, ya? Saya akan menunggu untukmu. Saya akan menunggu, ya. Di sini tetap menggunakan you, ya. Benar salah? Benar. Mengapa? Karena you itu tidak berubah. Dia dalam posisi subjek, ya, dan posisi objek juga sama, dia masih tetap
tetap you, ya, yang tidak berubah. Kecuali, ya, misalnya they, ya, di subjek dia they, kemudian kalau menjadi objek dia menjadi them, ya. Begitu juga she, ya, she itu apa? She, dia perempuan, ya, she dia perempuan. Kalau he, dia laki-laki. Kalau she sebagai subjek, ketika menjadi objek dia berubah menjadi her, kan? Dan begitu juga he, ya, sebagai objek dia laki-laki, ketika menjadi objek dia berubah menjadi him, ya, gitu. Kemudian berikutnya it itu dia tidak berubah, ya. Misalnya ini tadi ada yang berubah, ada yang tidak berubah. Jadi kalau yang berubah kita ganti sesuai dengan perubahannya. Tetapi kalau dia tidak berubah, karena subjek dan objek sama, ya tetap kata-katanya seperti itu. Contoh tadi yang tidak berubah adalah you, ya. Kemudian it. Jadi selain itu yang berubah, maka itulah sesuai dengan perubahan, ya, yang terjadi, mana posisi dia, ya. Berikut tentang possessive adjective, ya. Possessive ini apa? Ya, menunjukkan kepemilikan atau kepunyaan, ya, kepunyaan. Kepunyaan siapa? Apa sebutannya? Ya. Jadi kepunyaan ini kan masih umum, ya. Jadi punya saya, punya kamu, punya mereka, punya dia laki-laki, punya dia perempuan, ya, punya kepunyaan dia benda, punya dia hewan dan sebagainya. Jadi untuk mengatakan tentang kepunyaan, ya, kepunyaan itu misalnya kepunyaan saya, maka digunakan adalah my, ya. Untuk kepunyaan saya kita gunakan apa tadi? My. Kita kasih contoh, ya, contoh sederhana. Buku saya, ya, buku saya. Jadi kalau kita gunakan kepunyaan, bahasa Inggrisnya adalah my book. Itu contoh yang sangat sederhana, ya. Buku saya baru. My book is new, ya. Atau saya punya buku baru. I have book, ya. Tapi di sini yang dibahas adalah tentang kepunyaan saya, ya, menggunakan my, kepunyaan saya, ya. Tidak saja buku dan barang-barang lain, ya, yang kepunyaan kita, maka kita sebut dengan terlebih dahulu menyebutkan my. Pen, my book, my friend, my class, my teacher, my students, ya, dan sebagainya, ya. Kemudian berikutnya kepunyaan kamu, ya. Selain kepunyaan saya, ada lagi banyak lagi kepunyaan. Misalnya kepunyaan kamu, ya. Jadi apa yang punya kamu? Misalnya ini, it is your book, ya. It is your name. Jadi kepunyaan kamu itu menggunakan your, ya. Apa your, Pak? Kalau kata ganti orang, ya, di depan subjek I, you, we, they, she, he, it, dan sebagainya, ya. Jadi ini kalau untuk kepunyaan, ya. Kalau I tadi my. Kalau kepunyaan kamu kita gunakan your, ya. Your. Misalnya your friend, your class, your teacher, your student, dan sebagainya. Ya, student, ya. Kemudian berikutnya adalah our, ya. Our, kepunyaan kami. Jadi di sini adalah kelas kita, kelas kepunyaan kami, ya. Kita ini semua maksudnya, ya.
Jadi kita menyebutkannya our class. Ya. Our. Jadi your ya. Kemudian my. Ya. Jadi our ini bila kita mau menggunakan atau menyebutkan untuk kepunyaan kami ya. Misalnya ini kelas, our class ya, kelas kami ya dan sebagainya. Berikutnya adalah dear. Ya, dear ini dari kata-kata they, mereka ya. Tetapi kalau pada posisi possessive adjective ini ya, untuk kepunyaan mereka kita menyebutkan dengan dear ya. Kepunyaan mereka itu apa misalnya ya? Misalnya buku ya. Buku kepunyaan mereka. Contoh ya. Berarti kita tulis dear ya. Dear buku kepunyaan mereka ya. Buku kepunyaan mereka dan seperti contoh-contoh lain lagi ya. Berikutnya her ya. Kepunyaan dia perempuan ya. Sama, ini masih tentang kepunyaan. Misalnya perempuan punya pena ya. Berarti pena milik perempuan itu kita sebutkan her pen ya. Kalau buku her book. Kita sudah tahu kalau kita gunakan her berarti buku itu bukan punya yang laki-laki, tapi dia perempuan. Itu yang membedakan ya. Dan lawannya adalah untuk yang laki-laki his. Kita menggunakan her untuk kepunyaan perempuan dan his untuk kepunyaan laki-laki ya. Kebalikannya. Jadi ketika Bapak mengatakan bahwa misalnya it is his pen ya. Berarti ini penanya siapa nih? Pena dia laki-laki. Jadi dari mana kita mengetahuinya? Pada kode her atau his ya. Kalau her untuk perempuan, kemudian his untuk kepunyaan laki-laki. Kemudian ini ada dibahas contoh kalimat tentang possessive adjective. Yang pertama ini adalah untuk my, kepunyaan saya ya. Di sini my car is expensive ya. Ini my car artinya mobil siapa tuh? My itu kepunyaan saya. Jadi my car berarti mobil saya is expensive. Ya, apa expensive? Mahal. Ya. Nah, contoh ya, mobil itu mahal. Jadi kepunyaanku, kepunyaan saya menggunakan my. Ya. Ini ada catatan setelah possessive adjective harus diikuti dengan kata benda ya ataupun noun. Kata bendanya mana? Yaitu car ya, mobil, kata benda. Ya, diawali dengan my, kemudian diiringi dengan kata benda. Ya, kata bendanya itu yaitu tentang mobil tadi. Yang berikutnya ya, your. Nah, jadi di sini perlu kita ketahui ya, pada contoh ini your cars are expensive. Jadi di sini ada s, di sini ada s ya. Are expensive. Jadi tidak perlu pada your ini dikasih ending s ya. Cukup pada mobil cars ya, are expensive ya. Karena untuk kepunyaan kamu ya, kepunyaan kamu itu menggunakan your. Berikutnya adalah our ya. Di sini ada contoh, our house is big.
menyatakan tentang kepunyaan siapa? Our adalah kepunyaan mereka? No. Kepunyaan Saya. Kami. kami. Ya, jadi di sini dinyatakan our house is big. Jadi rumah kami besar, ya. Ini kepunyaan yang menyatakan kepunyaan kami digunakan our, ya. I will go to our house. Ini ketika menjadi diletakkan di belakang kalimat, ya. Kali ini di depan. Our house is big. Jadi our itu adalah kata untuk menyatakan kepemilikan kami. Misalnya selain rumah kami, apa lagi? Apa lagi? Punya kami. Nah, misalnya ya. Kami itu kan banyak, ya. Mungkin kami, kelas kami, ya. Our classroom, ya. Ataupun yang lainnya, contoh kepunyaan kami. Our flower, bunga kami, ya. Our cat, kucing-kucing kami. Kemudian lagi banyak, ya. Dan itu bisa dihubungkan ke kalimat apa saja yang berhubungan, ya. Yang jelas untuk menyatakan kepunyaan kami itu menggunakan our. Berikutnya dear, ya. Dear son is crying, ya. Ini dear ini adalah mereka. Tapi untuk menyatakan kepunyaan mereka. Kalau mereka saja they, ya. Jadi kalau kepunyaan mereka baru kita menggunakan dear, ya. Contoh di sini your son is crying. Kira-kira apa artinya nih? Hah? Apa? Bayi menangis. Yang lain. Jadi their son, anak laki-laki mereka sedang menangis, ya. Mereka punya anak laki-laki sedang menangis itu, ya. Untuk menyatakan kepunyaan mereka, maka digunakan dear. Ya, dan seperti dengan noun ataupun kata benda. Apa kata bendanya? Itu son, ya. Anak laki-laki, ya. Dan situ diterangkan lagi is crying, tadi sedang menangis. Jadi yang dibahas di sini adalah kata kepunyaannya, yaitu kepunyaan mereka. Apa yang punya mereka? Pada kalimat ini adalah anak laki-laki, ya. Son, ya. Kemudian berikutnya lagi her. Nah, Bapak mau tanya nih, her ini apa nih? Ya, untuk menyatakan kepunyaan siapa? Siapa? Dia apa nih? Dia perempuan. Her, ya, kan tadi sudah dijelaskan, ya. Di sini sebagai contoh, her pet is cute. Apa Fatir? Kira-kira artinya Fatir? Kucing dia cute, ya. Lucu, imut, ya. Ini her ini menyatakan untuk siapa nih? Dia siapa? Sesuai dengan gambar, ya. Dia perempuan. Her itu untuk perempuan, ya. Kemudian berikutnya, bila sebagai objek ini I want to raise her cat, ya. Itu contohnya. Selanjutnya his, ya. Ini his. Contoh, his jacket is red, ya. His ini juga menyatakan kepunyaan. Kepunyaan siapa? Laki-laki. Kepunyaan dia laki-laki, kita menggunakan his. Ya, di sini contoh jaket dia laki-laki is red, adalah merah.
Kalau kita misalnya buat contoh lain lagi, ya, yang punya laki-laki misalnya apa lagi? Contohnya, di sini kan contohkan jaket, sepatu, ya. Sepatu bahasa Inggrisnya apa nak? Ya, shoes. His shoes is red. Ya. Sepatu dia laki-laki berwarna. Jadi di sini yang kita belajar ini adalah tentang kepunyaannya. Kepunyaan siapa? Kepunyaan dia laki-laki. Ya. Di sini contohkan tadi jaket. Bisa saja kita ganti dengan contoh yang lain. Contoh sepatu, topi, tas, dan lain sebagainya. Ya. Ketika sebagai objek, contohnya dalam kalimat I love the color of his jacket. Ya, saya menyukai warna jaket dia laki-laki. Ya, jadi kita sudah tahu ini, ya, penggunaan his, her. Jadi sudah tahu jaketnya jaket siapa nih, laki-laki atau perempuan nih, karena sudah ada kodenya his di sini, ya, his. Jadi situ sudah menandakan kepunyaan dia laki-laki. Kepunyaan perempuan tadi her, ya. Oke, yang berikutnya adalah it. Ya. Dalam contoh, eat food is delicious. Ya. It ini boleh menyatakan tentang benda. Ya. Eat food is delicious. Makanan ini sangat lezat. Makanan ini enak. Ya. Makanan ini apa lagi? Ya. Jadi menunjukkan bahwa tentang makanan ini tadi, ya, eats ini. Berikutnya dari penjelasan dalam video dan apa yang telah Bapak terangkan tadi, ada pertanyaan? Ada? Ada? Nah, belakang. Siren? Rindu? Dah, ya? Jadi setelah ini kita akan melaksanakan teamwork, ya, bekerja sama dalam kelompok. Tujuannya adalah untuk sharing sesama anggota kelompok. Jikalau ada yang belum dipahami ataupun belum dimengerti dari penjelasan yang ada video dan yang Bapak jelaskan tadi, kamu bisa sharing, ya, kepada teman-teman kelompok. Di mana jika ada teman-teman kelompok kita ini yang sudah lebih mengerti daripada kita, kita bisa sharing. Dan selanjutnya nanti kita mengerjakan tugas, ya, sesuai dengan pelajaran ataupun materi kita hari ini, ya. Jadi untuk kelompoknya seperti kelompok belajar kita, ya. Grup E, Kiara, and then Wilbert, Vivin, Jeffrey Albukhari, Mesha. And then group B, Rindu, Rama, Rifa, Rangga, and Marisa. Group C, Gunawan. Where is Gunawan? And then Zahwa, Brian, Shiren, Dewi Permatasari, and Wahyu. The last group atau grup D, Zahra, Najwan, Fatir, Fauzan, Salahuddin, and Indra Gunawan. Okay, now make a group, ya, masing-masing grup, ya, duduk sesuai dengan yang telah Bapak bacakan tadi. Sesuai dengan tugas
Kemudian pada tugas ini ada 2 tugas. Yang pertama, Bapak minta kamu ungkap complete the sentence ya, melengkapi kalimat. Setelah itu membuat contoh ya, contoh kalimat sederhana dengan menggunakan kata ganti yang telah kita pelajari tadi. Contoh menggunakan kepunyaan saya, my contohnya ya. Kemudian your, our, their, her, this, and its ya. Jadi saling berdiskusi dengan teman yang lain yang mungkin ya lebih paham ya. Jadi untuk mengerjakan 2 tugas. Yang pertama tugas melengkapi. Yang kedua 1 sampai 7 itu kita membuat contoh kalimat tentang kata ganti kepunyaan tadi ya. Ada my, your, our, their, her, his, and it. Silakan kerjakan. If you have problem, you can ask me ya. Jadi di sini ini nanti kamu ya, yang pertama yang di atas ini adalah untuk melengkapi yang kalimat tidak lengkap tersebut. Jadi kemudian untuk berikutnya baru kita membuat contoh kalimat berdasarkan dengan kata ganti kepunyaan yang telah kita pelajari tadi. Jadi setelah itu nanti ya, finish, I will ask someone ya, from your group to present ya, in front of the class ya, group by group. Jadi satu orang kita nanti akan presentasikan tentang hasil kerja kita mewakili kelompok kita masing-masing. Oke, paham? Ya? Oke. Silakan saja semua ya. Oke. Pertama melengkapi. Kemudian yang berikutnya adalah membuat contoh kalimat ya. Contoh kalimat berdasarkan yang ada di daftar ini. Kepunyaan saya, my, kepunyaan kamu, your, kepunyaan kami, kepunyaan mereka, kepunyaan dia laki-laki, dia perempuan ya, dan kepunyaan kita. Julia, satu dua ya. Okay, last, you have problem. Ya, jawab sesuai dengan diminta tadi, misalnya contoh kepunyaan tadi ya, bisa kepunyaan saya, kepunyaan kamu, sesuai dengan. Kemudian yang di atas itu adalah kamu lengkapi ya, lengkapi kalimat yang belum lengkap. Bukti.
my, saya. Ya. Ini kan mereka, punya mereka. Ini kan ada. Ini kan ya. Ya. Ini adalah ya, mereka. Ini sama dengan yang lainnya. Maksudnya her. Siapa nih her? Dia. Ya. Nanti adalah sekarang it ya. Jadi kita perhatikan dulu ya, baru kita tuliskan sesuai dengan apa yang terjadi dengan soal tersebut. Kita akan bersama ya, akan jawab ya, perjalanan ya. Ya, dan satu sampai make a sentence ya, make a sentence based on to ya, berdasarkan dari kata pertanyaan itu. Jadi ya, sama ya, kerja dalam one of you ya, salah satu dari kamu mewakili kelompok masing-masing. Oke, selesai. Ini
class. Finish. Sekarang Bapak minta dari grup E ya. Silakan presentasikan hasil kerja kelompok kamu. Oke, siapa? Grup E? Oke, yes, baik. My name is Risha. Yang keras ya. I am from grup E. Oke, silakan bacakan jawabannya. Yang kelompok lain silakan dengarkan ya. Ini presentasi dari kelompok A. Ella sendiri, place of origin Medan, address place keturunan Jalan Pondok, street on Jalan Pondok, RT RW 4 RW 3 Kelurahan Unggas Jaya, Kecamatan Kuala Utara. My father is farmer. Your pet is green. Our classroom is big. Their hobby is swimming. Her cat is white. His jacket is color is red. They look delicious. Oke ya. Bagaimana tanggapan dari grup yang lain? Grup B, grup C, and grup D ya. Ada tanggapan? Tadi dikatakan sama kelompok A, grup A tadi ya. Coba contohnya tadi yang kalimat itu yang pertama. My father is farmer. Bagaimana tuh, benar? Kira-kira? Ya. Number 2. Your pet is green. Your pen is green. Okay, number 3. Our classroom is big. Our classroom is big. Okay, right. Number 4. Their hobby is swimming. Your hobby is swimming. Okay, next. Her cat is fat. Her cat is fat. Okay. Number 6. His jacket is color red. His jacket is. Okay, right. Number 7. His food delicious. Okay, good. Okay, clap your hand to group A.
yang agak kuat ya caranya ya. Oke. My classroom is big. Your classroom is big. Our classroom is big. Your house is big. My friend. Oke. Kelompok lain bagaimana? Ya. Ya, dengarkan. My classroom is clean. Oke, my. Oke, berikutnya. Your face so beautiful. Okay, good. Our classroom is big. Yes, right. Their house is far. Okay. Yes. Okay. It's my friend. Yeah. Okay. Good. The best answer. Clap your hand. You will do this. Next. Okay, jawab. And introduce yourself. Hello, my name is. I am from. Okay. Okay. I am from group. I'm from group C. Name Bella Sendiri. Place of origin Medan. Home address 08226 Jalan Kodam Street on Jalan Kodam. RT RW 4 RW 3. Kelurahan Indrajaya, Kecamatan Purwokerto. Town in Medan. My bicycle is new. Your dog is all teacher is. Here class is noise. Here line is Oliver. His uncle is driver. It's food. Okay, thank you. Bagaimana? What about the answer from group C? Clear? Benar? Ya, kita bahas dulu ya. Mana tadi nak? Oke, yang pertama, my bicycle is new. Ya, my bicycle is new. Oke. And then your book is dirty. Oke, our teacher is apa ini? Our teacher is ini. Nah, nanti harus dilanjutkan ya, diselesaikan kalimat. Ini kalimat yang menggantung. Jadi guru kami adalah, lanjutkan misalnya ya. Ini belum selesai kalimatnya nih kan. Berikutnya, their class is noisy. Ya, kelas mereka noisy, busy. Very good. Her friend is polite. Yeah. And then his uncle is driver. Okay. It's food delicious. Okay, good ya. Jadi yang ini perlu diperhatikan ya. Okay. Thank you group C. Give applause to group C. The next group D. Okay. Okay. Coba stand. Namanya Place of origin Medan. Home address 26 Jalan Kodam. Street on Jalan Kodam. RTRW 3 Kelurahan Jaya, Kecamatan Kelurahan Utara, Tuan in Medan. My house is big. Your bag is mine. Your class is plan.
kelompok lain, ya. My house is big. Benar? Rumah saya besar. And then the next, your bag is small. Kata dia, tas kamu kecil. Benar tuh kalimatnya, benar? Yang ketiga, our class is clean. Kelas kami betul ya. Their hobby is playing football. Oke. Kemudian ini apa nih? Her ya, her pencil is new ya. Betul. His ruler is short. Okay. It's my book. Okay. Okay. The best answer. Okay. Clap your hand to group. Okay. Let's collect your tas ya. Coba dikumpulkan yang dicatat tadi. Kemudian kumpulkan semuanya. Buku yang dikerjakan tadi semuanya dikumpulkan. Oke, ayo. Oke, kelas, kalian collect to me. Oke, kelas. Silakan duduk yang rapi ya. Dari pelajaran yang telah kita pelajari hari ini, ya, ada beberapa poin penting yang perlu kita ingat, yaitu tentang fungsi sosial dari pelajaran kita hari ini, yaitu tentang berkenalan, kemudian memperkenalkan diri sendiri ataupun orang lain, ya, guys ya. Kemudian pada struktur teksnya kita bisa memulai dengan kata atau kalimat yang sederhana, menanggapi kata atau ucapan dari teman sekelas, ya. Kemudian untuk unsur kebahasaan, ya, sebutan keluarga inti yang lebih luas serta orang-orang yang dekat lainnya, seperti yang telah kita pelajari tadi ya, cara menyebutkan orang-orang yang dekat dengan kita. Berikutnya adalah subjek pronoun, ada I, ada you, we, they, he, she, it. Berikutnya ada kata ganti posesif. Apa saja tadi, Rido? Kata ganti posesif. Ada my. Berikutnya your, his, her. Ya. Kemudian kita bisa menggunakan ejaan atau tanda baca dan tulisan tangan, ya. Kemudian berikutnya, dari pembelajaran kita ini bisa kita tarik, ya, kesimpulan. Di antaranya adalah apa saya tadi, Kiara, pada pelajaran kita ini kita bisa menuliskan kata ganti orang ataupun Hewan. benda. Kemudian apa lagi, Rifa? Apalagi kesimpulan pada pelajaran kita hari ini, yaitu kita bisa menentukan, ya, kata ganti sebagai subjek dan objek
dalam kalimat sederhana. Berikutnya bertanya dan memberikan informasi terkait ya, kata ganti tadi ya, personal pronoun. Memahami penggunaan ejaan. Oke ya. Dari pembelajaran ini tentunya ada kekurangan-kekurangan kita, baik dari segi memahami materi ataupun ya mengerjakan tugas, perlu kita evaluasi ya, dan kita tingkatkan pengetahuan kita di bidang ini ya, tidak saja di sekolah ini, nanti kita tingkatkan lagi di rumah sebagai refleksi bagi kita, terutama dalam mempelajari kata ganti untuk orang, benda, hewan seperti yang telah kita pelajari tadi. Dan kita akan memperoleh manfaat dari pembelajaran tentang personal pronoun ini ya, yang jelas kita dapat menulis ya kata ganti, misalnya ada I, you, we, they, she, he, it ya. Kemudian berikutnya untuk pertemuan selanjutnya ya, kita akan membahas tentang members of family ya. Kita akan menerangkan ya members of family ya, keluarga kita. Demikian pertemuan kali ini, mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari ini ya dapat kita ambil manfaatnya dan tentunya berguna bagi kita dalam meningkatkan 4 skill in English. Yang pertama apa tadi? Yaitu speaking, and then listening. Yang ketiga reading, the last writing. Ya. Nah, jadi kita harus senantiasa meningkatkan kemampuan ataupun skill kita pada 4 bidang tersebut. Jadi demikian. Terima kasih. Sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, terlebih dahulu marilah sama-sama kita berdoa ya. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Oke? Ya, Kak. Berdoa mulai. Okay, class. I think enough for today. See you next in the next week. And I say thank you for your attention. And I say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.